Pernah kebayang nggak gimana sih caranya ngelola pendidikan di sebuah wilayah yang isinya ribuan pulau? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide brilian yang datangnya dari Maluku. Ini adalah sebuah kerangka kerja tata kelola digital yang digagas oleh Bapak Ode Abdurrahman. Dan ini punya potensi buat mengubah total wajah pendidikan di daerah kepulauan. Oke, jadi kita bakal jalan-jalan lewat beberapa topik nih. Pertama, kita lihat dulu masalah utamanya apa sih di kepulauan. Terus, kita masuk ke jawabannya, tata kelola digital. Nah, dari situ kita bedah, teknologinya tuh kayak gimana, cara kerjanya gimana, dan yang paling penting, mimpi besarnya apa. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, kita harus paham dulu nih, tantangan sebenarnya tuh apa sih buat dunia pendidikan di wilayah kepulauan? Ini unik banget masalahnya. Coba dibayangin sejenak, posisikan diri Anda sebagai pengawas sekolah. Tapi kantor Anda itu bukan gedung, melainkan lautan luas yang ditaburi titik-titik pulau. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa pastiin murid di Pulau A dapat kualitas pendidikan yang sama persis kayak murid di Pulau Z? Ini bukan lagi soal jarak ya, ini udah soal berjuang melawan geografi itu sendiri. Demi apa? Demi pemerataan, koordinasi, dan pengawasan yang adil. Nah, kalau masalahnya udah sebesar dan sekompleks ini, jelas solusinya nggak bisa pakai cara-cara lama kan? Jawabannya ada di pemanfaatan teknologi yang cerdas. Kita sebut ini tata kelola digital. Jadi, apa sih sebenarnya tata kelola digital itu? Gini, jangan bayangin ini soal beli komputer baru atau pasang internet di mana-mana. Bukan. Anggap aja ini kayak kita lagi ngebangun jembatan digital. Sebuah sistem yang bisa nyambungin setiap sekolah yang kepisah sama laut. Tujuannya? Biar manajemennya jadi lebih gampang, dan semua sekolah itu bisa jadi satu kesatuan yang kuat. Sistem ini tujuannya nggak main-main, ada 4 target utama. Pertama, efektivitas. Maksudnya, ya program beasiswa harus nyampe ke siswa yang benar-benar butuh. Kedua, efisiensi. Guru-guru nggak lagi tuh buang-buang waktu berhari-hari cuma buat ngurusin administrasi. Ketiga, akuntabilitas. Ini penting, dana bantuan harus bisa dilacak, transparan penggunaannya. Dan yang terakhir, muara dari semuanya, kualitas. Semua ini dilakukan demi satu hal, naikin mutu pendidikan buat para siswa. Dan yang bikin ide ini jadi makin kuat itu adalah asalnya. Ini bukan solusi impor dari luar loh. Ini murni lahir dari pemikiran lokal dari Bapak Ode Abdurrahman, seorang dosen di Universitas Patimura Ambon. Beliau ini orang yang benar-benar paham seluk-beluk dan tantangan nyata di Maluku. Jadi solusinya pas banget. Biasanya nih kalau kita ngomongin solusi digital, yang langsung kebayang di kepala pasti teknologi mahal, canggih, ribet gitu kan? Nah, disinilah letak kerennya kerangka kerja ini. Fondasinya itu justru kebalikannya, teknologi yang sederhana. Filosofi utamanya ini langsung dari Pak Ode Abdurrahman sendiri, bunyinya gini. Tidak harus mewah dan canggih. Wow, ini sebuah dobrakan pemikiran loh. Jadi daripada kita nungguin internet super kenceng atau beli alat-alat mahal, pendekatannya adalah yuk kita maksimalin aja apa yang udah ada di tangan kita sekarang. Jadi pilihannya kan jadi jelas banget ya. Pilihan pertama, kita ngejar terus teknologi canggih yang udah mahal, kompleks, perawatannya susah pula di daerah terpencil. Atau pilihan kedua, kita fokus bangun aset yang jauh lebih awet dan berkelanjutan, yaitu skill manusia. Skill ini kan lebih gampang dilatih dan bisa langsung dipakai. Nah, kerangka kerja ini dengan mantap milih pilihan yang kedua. Jadi fondasi yang sebenarnya itu bukan soal kabel atau server, tapi soal manusianya. Ada 2 pilar utama. Satu, skill digital yang harus terus-terusan diasah biar makin tajam. Tapi skill aja nggak cukup. Pilar kedua, skill itu harus dibungkus sama pagar moral yang kuat, yaitu etika dan nilai-nilai keislaman. Biar apa? Biar teknologinya dipakai buat hal-hal yang baik. Oke, kita udah sepakat ya, fondasinya itu manusia. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana cara ngebangunnya? Nah, metodenya ini ternyata keren banget, berakar pada 2 hal yang sangat mendasar, teladan dan kolaborasi. Semuanya itu dimulai dari sebuah konsep dalam Islam yang mungkin udah sering kita dengar, uswatun hasanah atau teladan yang baik. Maksudnya gimana di sini? Gini, para pemimpin atau sekolah-sekolah yang jadi percontohan itu harus jadi yang pertama ngasih lihat, nih loh, begini cara pakai teknologi yang benar dan efektif. Jadi perubahan itu nggak dipaksain dari atas ke bawah, tapi menginspirasi lewat contoh yang nyata. Nah, setelah ada contoh yang baik, implementasinya jalan lewat 3 langkah yang logis. Pertama, kolaborasi. Jadi sekolah-sekolah itu nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling bantu, saling dukung.
Kedua, pendekatan aset. Ini mindsetnya diubah. Dari yang ngeluh, kita nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi, oke, kita punya apa? Yuk kita maksimalin, sekecil apapun itu. Dan terakhir, integrasi. Semua kerja bagus ini nggak boleh mencar-mencar. Harus disatuin dalam sistem yang rapi biar dampaknya bisa maksimal. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, fondasinya, metodenya. Sekarang pertanyaan besarnya, buat apa sih semua ini? Apa mimpi jangka panjangnya? Yuk kita lihat visi besar di balik semua ini. Visinya ini bukan cuma sekedar ngejar ketertinggalan loh, bukan? Ini soal melompat ke masa depan. Tujuannya adalah nyiapin madrasah dan pesantren buat era society 5.0, bahkan mungkin nanti 6.0. Era di mana AI, data, konektivitas itu udah jadi makanan sehari-hari. Intinya, ini adalah upaya biar anak-anak di pulau terpencil sekalipun nggak gaptek dan siap buat bersaing di level dunia. Jadi, kerangka kerja ini pada akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Coba kita bayangkan, sebuah masa depan di mana nggak ada lagi yang namanya kesenjangan pendidikan antara yang di kota besar sama yang di pulau terpencil. Sebuah masa depan di mana setiap anak, mau dia ada dimanapun, punya akses yang setara ke ilmu pengetahuan. Kalau itu terwujud, wah potensinya luar biasa kan. Terima kasih banyak sudah menyimak.